Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam bentuk video. Namun, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nekadek Sarmiasih. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji satu, serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Pratnya Surya Dewi. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Nikomandile Juli Anggreni sebagai penyaji ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Kade Ayu Sriwardani sebagai penyaji keempat. Nah, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu konsep dasar sejarah beserta geografi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia terdahulu. Lalu sejarah juga dijadikan sebagai cermin oleh masyarakat pada zaman saat ini untuk bertindak, berpikir maupun berbuat agar lebih baik lagi. Lalu yang kedua yaitu ada unsur-unsur dari sejarah. Unsur-unsur dari sejarah itu terdiri dari manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama yaitu ada manusia. Manusia merupakan unsur mendasar dari sebuah peristiwa. Tanpa adanya manusia, maka peristiwa tersebut tidak akan pernah bisa dikatakan sebagai sejarah. Yang nantinya manusia juga yang akan menceritakan peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu ada ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, ruang dalam sejarah itu bisa bersifat sempit, contohnya seperti kamar, dapur, maupun ruang tamu. Dan ruang dalam sejarah juga bisa dalam bentuk ruang besar, yaitu contohnya seperti lapangan, medan perang, dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada waktu. Waktu dalam sejarah merupakan suatu momentum, di mana waktu dalam sejarah itu bersifat pasti. Nah, saat ini, mungkin bahkan detik ini akan menjadi suatu sejarah di masa depan nanti. Baik, jadi di sini saya sebagai penyaji kedua akan memaparkan materi mengenai konsep-konsep dasar sejarah. Nah, suatu sejarah itu tentu memiliki konsep-konsep dasarnya sebagai pembentuk dari sejarah tersebut. Nah, dalam konsep dasar sejarah ini meliputi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada waktu. Waktu ialah konsep yang paling dasar dalam sejarah. Karena suatu peristiwa tidak dapat dikategorikan sebagai fenomena atau fakta sejarah apabila tidak dicantumkan waktu terjadinya peristiwa tersebut, terutama waktu yang menunjukkan masa lampau. Nah, dalam konsep dasar ini, waktu yang paling ditekankan karena waktu ini menjelaskan tentang sifat, bobot, serta warna dari sejarah yang bersangkutan. Lalu ada konsep dasar yang kedua ialah ruang. Nah, konsep ruang ini paling dekat dengan konsep waktu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun secara karakteristik, ruang lebih mendekat dengan geografi. Sejarah menunjukkan tentang kapan suatu peristiwa tersebut terjadi, sedangkan geografi mengungkapkan tentang di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian kedua konsep ini bersatu menjadi satu kesatuan mengenai suatu karakter peristiwa. Lalu selanjutnya ada konsep dasar yang ketiga yaitu alur peristiwa. Nah, alur peristiwa merupakan satu rentetan peristiwa yang terjadi di masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut yang diungkapkan dengan konsep lain yaitu dengan kronologi peristiwa. Nah, dalam alur peristiwa ini juga mengungkapkan tentang proses serta kecepatan dari peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada konsep dasar yang keempat yaitu revolusi. Revolusi merupakan peristiwa sejarah yang terjadi dengan sangat cepat. Nah, dalam revolusi ini, suatu perubahan dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta dapat dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Selanjutnya ada konsep dasar yang kelima, yaitu evolusi. Nah, konsep evolusi ini merupakan kebalikan dari konsep revolusi yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana konsep evolusi ini perubahannya itu terjadi dengan sangat lambat. Lalu ada konsep yang terakhir atau konsep yang keenam, yaitu tahap peradaban. Nah, tahap peradaban ini mengungkapkan tentang perkembangan serta kemajuan suatu masyarakat.
Dengan menerapkan kedekatan terhadap konsep peradaban ini, dapat digeneralisasi bahwa sesederhana apapun masyarakatnya, tidak ada yang mandek budayanya dan akan selalu mengalami perkembangan serta kemajuan. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang pengertian geografi dan konsep-konsep dasar geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafien. Geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya menceritakan, mendeskripsikan, ataupun menggambarkan. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan bumi. Bidang kajian geografi semakin bertambah luas yang mencakup aspek fisik, aspek manusia, serta keterikatan antar manusia dengan lingkungannya. Makna konsep dasar geografi merupakan struktur ilmu atau hakikat yang menjadi pengertian dasar untuk menyusun batang tubuh suatu ilmu geografi. Geografi memberikan cakrawala yang sangat berarti terhadap bumi sebagai tempat tinggal manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep-konsep dasar geografi. Banyak para ahli yang memberikan konsep-konsep dasar tentang geografi sehingga perlu dibentuk konsep dasar bagi perkembangan geografi di Indonesia. Maka dari itu, ada pun 10 konsep dasar geografi. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Misalnya saja nilai tanah atau lahan untuk pemukiman akan berkurang apabila berdekatan dengan kuburan, terminal, kendaraan umum, pasar, atau pabrik karena kebisingan dan pencemaran. Yang kedua yaitu ada konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara ruang dua lokasi atau dua objek. Misalnya saja harga tanah akan semakin tinggi apabila mendekati pusat kota dibandingkan dengan harga tanah di pedesaan. Konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan, yaitu hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai dengan baik menggunakan sarana transportasi umum, tradisional ataupun jalan kaki. Misalnya saja daerah A penghasil beras dan daerah B penghasil sandang. Kedua daerah ini tidak akan berinteraksi apabila tidak ada transportasi. Nah, jadi rekan saya Delia sudah menyampaikan apa itu pengertian geografi dan juga konsep-konsep dasar geografi 1-4. Di sini saya akan melanjutkan apa itu konsep-konsep dasar geografi yang keempat sampai yang terakhir. Di mana konsep yang keempat adalah konsep pola, yaitu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam yang memiliki hubungan dengan pola persebaran. Seperti contoh, pola aliran sungai yang berkaitan dengan jenis bebatuan dan juga struktur geologi. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep morfologi, di mana konsep morfologi tersebut merupakan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Misalnya, bentuk lahan akan terkait dari adanya proses erosi dan juga pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, dan ketersediaan air. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep aglomerasi, di mana konsep ini merupakan pengelompokan penduduk serta aktivitasnya pada suatu daerah. Contohnya, masyarakat cenderung mengelompokkannya pada tingkat sejenis sehingga akan menimbulkan daerah elit, daerah kumuh, dan daerah perumas. Kemudian jika kalian ketahui bahwa 68% industri tekstil yang ada di Indonesia berada di daerah Bandung. Kemudian ada pun konsep yang selanjutnya adalah konsep terkaitan keruangan atau proses keruangan, di mana suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Misalnya, jika dikaji melalui peta, maka dapat dilihat konservasi spasial atau keterkaitan wilayah antara wilayah A, B, C, dan juga D. Dan konsep yang selanjutnya adalah konsep diferensi area, di mana konsep ini juga disebut sebagai struktur keruangan, yaitu suatu wilayah yang kaitannya dengan wilayah lain. Setiap wilayah di permukaan bumi ini memiliki nilai yang berbeda-beda yang terdapat di dalamnya. Misalnya, fenomena dari satu tempat ke tempat lain selalu berbeda, seperti jarak jauh, jarak dekat, dan juga jarak sedang. Selanjutnya adalah konsep interaksi dan interpendensi, di mana konsep tersebut setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, di mana setiap wilayah tersebut memerlukan adanya hubungan dengan wilayah lain. Hal tersebut akan memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan juga jasa.
Contohnya seperti pergerakan penduduk, seperti migrasi dan juga imigrasi. Kemudian pergerakan barang dan juga barang seperti sandang pangan, dari kota ke desa, dari desa ke kota. Kemudian ada pergerakan berita atau informasi melalui radio, televisi, dan juga surat kabar. Kemudian kita masuk ke konsep yang terakhir, yaitu konsep keruangan atau nilai keruangan, yaitu manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya atau orang yang memanfaatkannya. Misalnya nih, daerah sejuk di pegunungan kan itu jauh dari kebisingan. Nah, hal tersebut dimanfaatkan untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat peristirahatan, seperti contoh di daerah Puncak Bogor. Daerah Puncak Bogor tersebut kan jauh dari kebisingan dan juga daerahnya sejuk. Nah, hal tersebut dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan juga tempat rekreasi. Nah, itu merupakan 10 konsep, merupakan sengaja dibuat sebagai bahan atau untuk memahami geografi, yang semuanya merupakan awal dari pemahaman suatu pengertian geografi dan juga konsep-konsepnya. Dengan demikian, pendidikan geografi dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, hal tersebut merupakan konsep dan pengertian dari geografi. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai kesalahan yang ada di dalam video ini. Kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.